ingin segera menyerahkan susunan pemain dan statusnya. Bursa transfer musim panas ya. Lari lah. Bang Kesano. Ya, Bang. Kira pengamat Bang Kesano sebagai peliput, sebagai humas Air Haji FC Legend. Kira-kira ya dominan pertandingan pada sore ini tim yang mana nih Bang Kesano? Terima kasih Bang Andi FPB Channel. Kalau menurut saya sih mengamati pertandingan, apalagi saya sudah pernah meliput Putra Beringin melawan Air Haji FC Legend C Ya. dan juga Gunung Kerinci. Kalau saya perhatiin untuk skuad hari ini seimbang Bang, seimbang. Tapi ada mungkin kalau seandainya pemain Kerinci ini nggak capek, dia bisa menang. Itu aja Bang kalau menurut saya Bang. Kalau untuk rata-rata sama, permainannya sama. Secara presentasi lah ya. Presentasi sama, mungkin tingkat keletihan karena Indrapura ini juga tajam Bang. Nah itu Bang Andi. Selamat sore para mitra olahraga kami, para dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi akan ditantang oleh salah satu tim favorit dari Kabupaten Pesisir Selatan dalam partai perempat final untuk meraih satu tiket ke babak semifinal. Untuk itu di luar arena pertandingan kami persilakan untuk bergabung bersama kita. Formasi barisan satu persatu menghadap ke meja panitia. Dengan sore ini tolong berjarak 1 meter lebih kurang dengan garis line pinggir lapangan. Tolong kami mohon agak mundur penonton kami yang agak separuh. Untuk Kerinci, Kabupaten dari Kerinci. Itu sudah ya, kita lihat sesaat lagi pertandingan babak pertama akan dimulai, di mana Andi FPB Channel telah menyorot selalu setia setiap sorenya untuk mengamatikan dan menayangkan setiap pertandingan demi pertandingan. Jika kita lihat tengah menyorot yaitu Andi FPB Channel, mereka akan menayangkan, akan membagikan seluruh dari Air Haji Legend ini. Kita main 2x30, seri tidak ada perpanjang waktu, langsung adu penalti. Jelas, kami wasit hanya menjalankan aturan, bukan membuat aturan. Terus apabila ada yang cedera di lapangan, cuma kedua kapten inisiatif untuk membuang bola, jangan tunggu wasit untuk memberhentikan pertandingan. Jadi respect sama pemain itu penting. Apalagi ini usia 40 rentang cedera, jadi kita di sana. Geser, PSSI bola di depan. Yuk, makan ya. Kemudian dari Udin nomor punggung 6 yang dipercaya sebagai speaker untuk tim Gunung Kerinci. Ya, baiklah sudah babak pertama sudah dilakukan. Kita lihat sebuah cincin serangan yaitu Putra Beringin, tapi dapat diambil alih oleh All-Star Gunung Kerinci. Melebar sejarah masih digiring, memberikan informasi cukup baik, tapi sayang satu persen saja oleh gelandang. Perlukasan di sana mana apa yang terjadi saudara? Hampir saja satu peluang emas. Lagi-lagi menterjun gawang terjadi satu tendangan sangat keras. Tapi sayang kita lihat ia tendangan melalui kakinya Helen nomor punggung 18 ujung tombak kiper utama untuk All-Star Gunung Kerinci. Pertahanan cukup baik, pertahanan yang cukup rapi yang diterapkan oleh
Gunung Kerinci. Suatu bola yang cukup baik, saudara, melalui zona Afrika juga ada Andi di sana. Serangan balik, panas dilakukan cukup baik, terjadi sprint saudara di sektor kiri pertahanan dari Putra Beringin. Kita lihat lempar ke dalam sudah dilakukan. Passing bola sapu bersih oleh gelandang bertahan dari kembali All Star Gunung Kerinci, merubah arah bola tapi tidak ada sayap kiri yang menempatkan posisi di ruang kosong. Kita lihat dikuasai saja oleh wingback kanan dari Putra Beringin. Coba lepaskan tendangan ke depan, suatu sundulan perputaran bola sektor tengah saudara cukup baik. Lagi-lagi kembali nyusun serangan nomor punggung 16 dari Gunung Kerinci ini. Terobosan tekanan di babak pertama ini dilakukan oleh Putra Beringin saudara sektor kiri dari pertahanan Gunung Kerinci ini, tapi masih bermain disiplin. Kita lihat All Star Gunung Kerinci coba menekan, kita lihat melalui nomor punggung 6. Lagi-lagi perputaran bola, sliding tackle yang dilakukan oleh wingback kanan dari Putra Beringin ini. Terjadi free kick saja, tendangan bebas akan dilakukan oleh tim Gunung Kerinci saudara dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Ikut membantu ke depan itu gelandang bertahan dari Gunung Kerinci, coba memberikan sebelah bola ke depan saudara dan umum 13, tapi sayang. Kembali kita amati serangan balik yang dilakukan oleh Gunung Kerinci saudara. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan di awal-awal babak pertama ini untuk kesebelasan Putra Beringin, tapi kita lihat gelandang bertahan dari Gunung Kerinci ini sangat rapi sekali, sangat disiplin sekali mempertahankan areal pertahanannya sendiri. Tendangan bebas akan dilakukan untuk Gunung Kerinci saudara, diambil langsung saja cepat bola ke mulut gawang, suatu crossing terlalu jauh di atas gawang dari saudara, masih melihat rekannya kepada siapa bola akan diberikan dengan kaki kiri langsung saja, tapi sayang lagi-lagi disapu bersih oleh gelandang bertahan dari Putra Beringin. Satu perputaran bola terjadi di jantung pertahanan dari Putra Beringin ini, tapi lagi-lagi Putra Beringin perputaran bola cukup baik dilakukan. Begitu kita lihat serangan balik yang cukup cepat, merah bola cukup baik saudara, tekanan yang dilakukan balik Gunung Kerinci, tapi sayang sapu bersih oleh Leporo dari tim Putra Beringin ini. Pertahanannya Gunung Kerinci lagi-lagi crossing, hampir saja saudara. Di sektor kiri ada 4-5 orang pemain depan dari Gunung Kerinci sudah dilakukan suatu 9. Lagi-lagi perputaran bola, apa yang terjadi? Yaitu Jayo sudah dilakukan cukup jauh ke depan, suatu sundulan yang dilakukan oleh pertahanan belakang dari Gunung Kerinci. Lagi-lagi Gunung Kerinci coba menyusun serangan melalui 17 saudara, melalui Agus Salim. Sayang tidak mau mengambil risiko, dibuang saja bola nomor 13, yaitu Bagas akan melakukan tendangan dengan kaki kiri cukup baik, setelah bola dilakukan untuk Bagas, suatu peluang emas, tapi sayang dengan sundulan kurang akurat yang dilakukan perebutan bola saja di sektor kiri dari jantung pertahanan Putra Beringin ini. Kembali kita amati dengan lagi-lagi perputaran bola bersama Saprudin, ada di sana juga Helen, dihadang ketat oleh Rozi dan Ata. Minta tolong ikut mana KTP yang tinggal di rumah itu, tolong potong KTP-nya, kirim ke WA dan Beko saksikan di situ. Baik, suatu crossing tapi dapat diblok saja walaupun menghasilkan tendangan pertahanan dari seluruh penjuru daerah haji ini, terutama sekali dari Kabupaten Kerinci. Begitu banyak sponsor ataupun supporter yang menghadiri di lapangan hijau ini saudara. Serangan balik cukup berbahaya, tapi apa yang terjadi tampaknya
terjadi handsball kalau kami pengamatan kami. Tendangan servis dengan bebas akan dilakukan di jantung pertahanan dari tim Gunung Kerinci ini, saudara. Tendangan cukup ideal, berjarak lebih kurang 17 meter saja dari gawangnya Gunung Kerinci. Akan dilakukan tendangan melalui nomor punggung 16, yaitu Yopi nomor punggung 16 sedang bersiap memberikan pagar putus. Ada 5 orang pemain dari Gunung Kerinci. Langsung Yopi crossing menuju gawang, tapi sayang terlalu di atas meter gawang. Rekan yang kita lihat jauh ke depan, tendangan ini dilakukan cukup jauh ke depan, saudara, melambung tinggi, dikuasai, didorong saja, memberikan crossing ke penjaga gawang. Lagi-lagi muncul serangan melalui lini tengah, kita lihat dari Putra Beringin ini. Suatu serangan balik terlepas tapi sayang asisten wasit satu telah mengangkat bendera menandakan terperangkap offside saja, terlalu cepat menampakkan posisi. Salah seorang bebas akan dilakukan oleh Gunung Kerinci. Baik, serangan balik Gunung Kerinci, sektor kanan pertahanan dari Putra Beringin, saudara. Kembali passing bola ke belakang tapi dapat dihadang. Pergerakan ini terbaca oleh gelandang pertahanan dari Putra Beringin ini. Coba mengusung serangan Putra Beringin, terlepas dari kawal cukup baik, saudara. Apa yang terjadi? Suatu dorongan yang dilakukan tapi sayang dapat dibaca saja oleh pertahanan belakang dari Putra Beringin ini. Lagi-lagi serangan balik terlepas masuk ke 18, tapi sayang dapat dihadang oleh libero dari kesebelasan Indrapura ini. Putra Beringin terlepas dari kawalan, memberikan dorongan. Apa yang terjadi? Tapi sayang terlebih dulu bola lebih dekat dari penjaga gawang dari Putra Beringin ini yang dikawal oleh Teddy. Terjadi pelanggaran saja. Dael libero tangguh untuk tim Indrapura ini. Coba menyusun serangan Putra Beringin, ada di sana, kita amati nomor punggung 6 ini. Tapi lagi Gopro bola, tapi sayang terlalu jauh. Umpan yang dilakukan oleh umpan yang dalam sudah dilakukan oleh Putra Beringin saudara, tapi dapat dihadang. Kembali terpesan ke mulut gawang. Lagi-lagi peluang demi peluang yang diperoleh, yang didapat oleh gelandang serang dari Putra Beringin Indrapura ini sangat merepotkan area pertahanan dari Gunung Kerinci. Tapi masih untung lini belakang, lini pertahanan dari Gunung Kerinci ini bermain cukup disiplin, cukup sabar, saudara. Umpan dilakukan tapi dikejar oleh Dael. Ada Rozi di sana, juga ada atas, saudara. Kembali kita amati passing ke belakang, dikuasai dalam punggung 2, yaitu ada Dapuyo bermain. Kita lihat di sektor pertahanan dari Gunung Kerinci, Putra Beringin, tapi dapat dihadang oleh gelandang bertahan dari Gunung Kerinci ini. Dirampas saja oleh gelandang serang dari tim Putra Beringin. Coba menyusun serangan melalui sayap kanan, cukup baik, saudara. Di area penalti lawan terjadi perputaran bola saja, tapi apa yang terjadi? Kita lihat lagi-lagi perebutan di sektor tengah, melebar di kiri. Kita lihat crossing dengan cekatan, yaitu Irfan penjaga gawang dari All Star Gunung Kerinci ini memetik bola dengan cekatannya. Kop saja, suatu sundulan. Lagi-lagi Putra Beringin, tapi dapat dihadang. Nomor punggung 17 ada di sana, kita amati, yaitu Agus Salim. Umpan silang cukup berbahaya, saudara. Tidak mau mengambil risiko, dihalau saja, dibuang. Tendangan penjuru akan dilakukan. Kita lihat Gusyatur kiri melambung ke area penalti lawan. Suatu sundulan yang dilakukan oleh di gelandang. Ya, coba crossing menurut gawang. Bola ribut tapi dapat dikrossing kembali oleh Teddy penjaga gawang dari tim Putra Beringin Indrapura ini. Walaupun terlepas, kita lihat, tapi masih cekatan untuk mengambil kembali bola melalui Teddy. Tendangan lambung tadi kaki kiri cukup jauh ke depan.
sangat jauh sekali saudara. Gunung Kerinci coba menyusun serangan tapi dapat dimenangkan oleh gelandang serang dari tim Putra Beringin melalui nomor punggung 22 yaitu Hamka. Lagi-lagi menyusun bola yaitu Wupi nomor punggung 16 sebelah silang. Sayang memperhatikan pergantian pemain. Nanti ya tunggu sebentar ya. Lagi-lagi serangan kita lihat melalui tengah. Untuk Gunung Kerinci nomor dimasukkan oleh All Star Gunung Kerinci nomor 4 Witan Makmur dimasukkan untuk memperkuat tim Gunung Kerinci. Kembali baik sekali pergerakan dilakukan oleh Helen nomor punggung 18 tapi dapat dihadang oleh gelandang bertahan dari Putra Beringin. Ada kita lihat di sana nomor punggung 10 diambil alih. Lagi-lagi tekanan yang dilakukan oleh gelandang serang dari Gunung Kerinci ini. Lemparan ke dalam Gunung Kerinci sudah dilakukan. Ada nomor 6 di sana saudara yaitu Sofrudin. Ini pendek saja. Ada di sana Rozi kembali dorong ke belakang melebar kita lihat. Lagi-lagi tendangan sapu bersih ke depan melalui Rozi Wispozi akan dilakukan. Ya, kembali kita amati tayangan langsung di babak pertama ini dengan skor masih imbang 0-0 alias kacamata. Gunung Kerinci coba menyerang saudara tapi dapat dihadang oleh Dodi Puyol. Kembali dihadang saja. Gelandang cukup tangguh untuk tim Putra Beringin melalui Dodi Puyol dengan kerjasama dengan Dael, juga ada Rozi. Gelandang bertahan dari tim Putra Beringin ini yang bermain sangat kompak sekali, cukup disiplin saudara. Lagi-lagi serangan tekanan di sektor kiri, jantung pertahanan dari Gunung Kerinci. Sebelah bola terlepas dari kawalan, apa yang terjadi? Baik sekali saudara, dengan cekatan keluar dari sarangnya penjaga gawang Irfan. Begitu cekatan menyambar bola liar tadi, dapat dikuasai dengan baik oleh Irfan, kiper dari tim Gunung Kerinci ini. Sepanjang babak pertama ini kedua tim saling serang balik demi serangan balik, tekanan demi tekanan, serbuan demi serbuan. Terus hasil kawalannya baik sekali saudara, tapi sayang terlalu jauh dari bola yang dilakukan oleh striker dari tim Gunung Kerinci ini. Sudah mendapat peluang emas tadi, terlepas dari kawalan gelandang belakang dari tim Indrapura ini, tapi terlalu terburu-buru ataupun terlalu jauh dari bola kakinya. Kembali kita lihat dengan satu sapu besi saja oleh Windri dari pertahanan Gunung Kerinci. Lemparan sudah dilakukan. Di sana kita lihat Pak Hamka juga Yupi. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Hak Barin. Masih melihatkannya saudara, membuat parkir betul sebagai untuk dua orang pemain dari Gunung Kerinci. Sudah dilakukan 10 bola ke depan. Baik, satu tangkapan yang cukup cantik oleh penjaga gawang Irfan. Serangan balik kita lihat mengadu sprint nomor 8 saudara dari Gunung Kerinci ini, tapi dapat dihadang oleh gelandang bertahan dari Putra Beringin Indrapura. Indrapura bermain di sektor sendiri, 10 bola ke tengah, tapi dapat dihadang oleh gelandang serang nomor 16 Pan Ivan, tapi sayang memetur gelandang bertahan dari tim pemain pengganti tenaga baru dimasukkan. Ada yang di sana pemain baru masuk ini saudara, coba memberikan umpan, sayang terlalu terburu-buru. Kita amati tunggu umpan ini, serangan balik dapat dihadang, terlalu tinggi mengangkat kaki salah seorang pemain tengah dari tim Putra Beringin ini.
Gunung Kerinci coba nyusun serangan melalui nomor punggung 18 Helen lagi Helen terhubung serikawal cukup baik sesungguhnya dikawal ketat oleh gelandangan bek kiri dari tim Petro Beringin ini terlalu lama. Kita lihat nomor punggung 10 nomor baik saudara, kita kembali ke tengah lapangan menjauhkan pertandingan sore ini yang begitu ketat. Diberikan serangan balik cukup baik saudara, apa yang terjadi tapi sayang biarkan saja oleh gelandang bertahan dari akan melakukan Bagas dengan kaki kiri cukup baik saudara di area penalti lawan. Terjadi perebutan bola saja nomor 13 sekarang diantisipasi oleh gelandang bertahan dari tim. Akan terjadi ternyata handsball nomor punggung 8 kita amati, yaitu salah seorang gelandang bertahan dari tim Petro Beringin Indrapura ini menyentuh bola yaitu dengan istilah handsball. Akan dilakukan tendangan servis, tendangan bebas di sektor pertahanan dari Petro Beringin ini. Tendangan berjarak lebih kurang 19 meter dari gawangnya Petro Beringin ini. Akan dilakukan tendangan, ada di sana kita lihat nomor punggung 12 sebelum bola tapi sayang lagi-lagi perebutan bola rebound, bola lepas, tangkapan melalui wasit menginginkan boleh terjadi pelanggaran saja ataupun free kick. Langsung saja ke depan melalui DL kembali menyusun serangan sektor kanan dari tim Petro Beringin nomor punggung 6 saudara. Suplai bola ke depan lagi-lagi dapat dimenangkan oleh sayap kanan dari Petro Beringin ini, memberikan umpan. Kita amati serangan balik lagi-lagi kita lihat asisten nomor 1 mengangkat bendera menandakan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan berkendala oleh Gunung Kerinci sudah dilakukan saudara. Ada di sana nomor 3. Ya, kita lihat ditarik keluar salah seorang pemain legend, dimasukkan juga pemain legend pengganti tenaga baru untuk tim Petro Beringin Indrapura ini. Serangan kita lihat bermain di satu sendiri melalui nomor punggung 10 umpan silang. Ada nomor punggung 6 di sana saudara, yaitu Saprudin. Saprudin memberikan umpan kepada Helo nomor punggung 18 saudara, terutama sekali dari All Star Gunung Kerinci, mantan pemain divisi 1. Gol pertama lahir untuk All Star Gunung Kerinci dari Kabupaten Kerinci, memecah kebuntuan, yaitu lahir gol pertama di menit ke 32 kalau tidak salah melalui kakinya Bagas nomor punggung 13. Iya, kembali kita lihat mesin serangan Gunung Kerinci saudara, tapi dapat dihadang saja oleh tekanan belakang dari tim Petro Beringin ini. Walaupun telah tertinggal 1-0, kita lihat melalui tendangan cukup apik, tendangan bagus yang dilakukan oleh Bagas nomor 13 membuat gol pertama untuk tim All Star Gunung Kerinci saudara. Maka berubahlah start menjadi 1-0 kedudukan sementara di babak pertama ini. Lagi-lagi 9, tapi sayang 9 cukup cantik yang dilakukan oleh salah seorang pemain depan menyorot ataupun menyonting pertandingan sore ini. Begitu ketat permainan saudara. Kita lihat lagi-lagi serangan balik yang kedua Helen kembali memberikan umpan kepada rekannya saudara. Ada di sana Helen dan John. Oke rekan Rajenku, 1-0 untuk Gunung Kerinci. Ya betul, 1-0 kedudukan sementara untuk tim All Star Gunung Kerinci, di mana selalu menekan walaupun sudah unggul 1-0, selalu menekan, menguntur, dan serangan-serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh tim dari All Star Gunung Kerinci ini sangat merepotkan jantung pertahanan dari tim. Teman terus menelurkan apa yang terjadi? Ya, kartu kuning pertama keluar dari kantong wasit memimpin pertandingan saudara. Salah seorang pemain Gunung Kerinci mendapatkan kartu kuning nomor punggung 17.
Nomor punggung 17 yaitu Agus Salim mendapat hadiah kartu kuning pertama. Setelah bola ada di sana nomor punggung 10 saudara. Lagi-lagi Fan Yusuf Pai sangat apik sekali penampilan kedua tim. Iya, Putra Beringin. Setelah bola ke depan cukup baik, dapat diambil alih, dapat di blok kembali. Menyerang kita lihat, kita amati yaitu Fan dan Saprudin mengimpor pertahanan dari Putra Beringin ini. Suatu sembilan perputaran bola di sektor pertahanan dari tim Putra Beringin ini melalui yang ke kanan. Kita lihat ada di sana Bagas, baik sekali sprint yang dilakukan. Nomor pelontaran di dalam sudah dilakukan oleh Putra Beringin saudara. Kita lihat terjadi perputaran bola di sektor tengah, kembali menyusun serangan, menyusun jantung pertahanan lawan, tapi dapat dihadang oleh wing back kiri dari Putra Beringin ini. Coba menyusun serangan melalui lini belakang saudara, kembali memberikan umpan silang saja. Ada di sana Helen Bagas dan Saprudin, lagi-lagi kembali perputaran bola sektor tengah, dapat dikuasai. Kita lihat ada Pak Hamka dan Yupi memberikan umpan silang terlepas dari kawalan kita tahu saudara. Keluar dari sarangnya penjaga gawang yaitu melalui Irfan. Kiper utama dari tim kan serangan ada 3 orang pemain ataupun 4 orang pemain gelandang serang dari pertarungan cukup baik saudara. Terjadi apa boleh buat, tampaknya suatu serangan balik berawal dari suatu tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Gunung Kerinci, dapat menyamakan kedudukan Putra Beringin. Satu untuk Putra Beringin, satu untuk tim All Star Gunung Kerinci. Begitu ketat kita lihat. Kembali musim serangan di satu pertandingan sendiri. Baik saudara, sayang tampaknya wasit memimpin pertandingan telah meniup panjang, menandakan berakhirnya babak pertama ini dengan skor imbang 1-1, di mana di awal-awal babak pertama saling menekan, saling mengadakan serbuan. Kita lihat gol pertama kita ini dibalas oleh pemain gelandang serang ataupun stiker dari tim Putra Beringin, berawal dari tendangan sudut tadi yang diselesaikan dengan baik oleh Putra Beringin. Skor menjadi 1-1. Ya baiklah saudara, pertandingan babak kedua akan kita nantikan. Jangan beranjak mendengarkan pesan-pesan berikut ini bersama ketua, bersama pansel kita ya, yaitu tak asing lagi akan memberikan pengumuman untuk informasi kami beritahukan bahwasanya tambahan ya, ada di sini rekan kami saudara Imsop juga yang akan menyampaikan ulasan berikutnya. Baik. Selamat sore Bung Anto. Sore. Pertandingan pada sore hari ini cukup asik, cukup sengit dan sangat menghibur sekali Bung Anto. Pada pertandingan babak pertama ini Bung Anto, antara kesebelasan Putra Beringin berhadapan dengan All Star Kerinci, sangat gesit sekali, yaitu dengan skor 1-1. Untuk babak kedua ini kira-kira ada terobosan baru Bang, atau solusi baru untuk menghadapi Kerinci yang sangat gesit sekali Bang Anto? Insya Allah kita punya tim optimis siap menang kan itu. Ya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah kita juara, kita menang tuh maksudnya. Ya. Dalam pertandingan ini. Berarti Putra Beringin tetap semangat ya? Semangat, tetap semangat. Oke, salam olahraga Bang Anto ya. Oke. Jadi saya pengen tahu
Dan Selasa kita libur dulu dengan berakhirnya babak 8 final pada hari ini dengan 2 hari. Babak kedua. Kita mulai. Inilah kick-off babak kedua antara Ya, baik, babak kedua sudah dilakukan saudara. Tampaknya serangan dilakukan oleh tim dari Gunung Kerinci, di mana sepanjang babak pertama tadi terlepas dari kawalan cukup baik saudara. Tendangan lepas dari kawalan, tapi sayang keluar dari kedua ini. Saling menekan, kita lihat serangan dilakukan melalui tendangan sudut oleh tim All Star Gunung Kerinci sama, dan babak kedua ini silih berganti serangan yang dilakukan, tekanan demi tekanan, gempuran demi gempuran, kedua kesebelasan silih berganti melakukan serangan balik saudara. Kemudian kita amati perputaran bola untuk sektor pertahanan dari Kota Beringin. Cobanya serangan cukup baik, umpan silang satu bersih melalui nomor punggung 17 saudara sebagai libero gelandang bertahan dari tim Gunung Kerinci ini yang dikawal oleh Agus Salim. Serangan balik melalui nomor punggung 6 yaitu ada Rozi Gus Poizi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Rozi nomor punggung 6. Pada sepak bola akan diberikan masih mendadak yang Rozi nomor punggung 6 yang melakukan lemparan ke dalam. Satu bersih saja cukup baik, suatu peluang dihadang saja oleh libero dari tim Gunung Kerinci ini. Coba menekan, kita lihat melalui sektor kanan kiri, baik suatu tangkapan melalui Irfan, penjaga gawang utama dari tim Gunung Kerinci ini yang bermain cukup cemerlang sepanjang babak pertama dan babak kedua ini, mempertahankan gawangnya. Tekanan dilakukan melalui wingback kiri dari tim Gunung Kerinci. Perputaran bola sektor tengah lagi-lagi dapat dihadang melalui nomor 12 yaitu John. Umpan silang ada di sana nomor 6 saudara melalui Saprudin, salah seorang stiker ataupun ujung tombak untuk tim All Star Gunung Kerinci ini. Tendangan bebas sektor tengah jauh ke depan di jantung pertahanan lawan saudara. Lagi-lagi perputaran bola ada di sana nomor 14 Yupi langsung saja memberikan suplai bola satu bersih. Kita lihat dapat dimenangkan perputaran bola oleh wingback kiri. Lemparan ke dalam Gunung Kerinci sekarang sudah dilakukan, lemparan arah bola kepada bawah ke saudara Elo di sana saudara. Lagi-lagi dapat dikuasai oleh gelandang bertahan dari Putra Beringin, dirampas kembali nomor punggung 12 saudara. Baik, suatu crossing melalui Dudi, penjaga gawang dari Putra Beringin ini. Permainan kita amati sepanjang babak pertama, apalagi di babak kedua ini silih berganti gempuran serangan, kedua kesebelasan melakukan tekanan demi tekanan, gempuran demi gempuran yang dilakukan begitu tepat jelas sepanjang babak kedua ini. Sayang bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Gunung Kerinci melalui nomor punggung 16 yaitu Fan. Baik sekali lemparan Fan, ada di sana kita mati Agus Salim. Terlepas dari kawalan, sapu bersih saja. Lagi-lagi 1-9 yang dilakukan saudara melalui John nomor punggung 12 sebagai ujung tombak dari tim Gunung Kerinci ini. Nomor punggung 7 wingback kanan yaitu Sahrial. Suplai bola ke jantung pertahanan lawan, ada nomor punggung 13 Bagas. Lagi-lagi ke Bagas berjibaku, kita lihat suatu perebutan bola di sektor jantung pertahanan dari Indrapura ini. Putra Beringin terlepas dari kawalan, umpan silang terlalu jauh dari jangkauan, kita lihat. Ya, free kick, pelanggaran di sektor bersama menerapkan disiplin jantung pertahanan masing-masing kesebelasan.
serangan tekanan yang dilakukan, ada Bagas. Sayang saudara, dari Kota Beringin ini tendangan penjuru akan dilakukan. Kita lihat, kita mati ada 4 orang pemain dari Gunung Kerinci ini. Sayang, suatu pelanggaran. Terlepas kejalan nomor punggung 99 ini memberikan umpan silang saja, tapi dapat dikejar dengan cepat oleh Sahrial nomor punggung 7, wingback kanan dari tim Gunung Kerinci ini. Tendangan bebas, kita lihat di sektor kanan dari Gunung Kerinci akan langsung diambil oleh Saif. Umpan silang terlepas dikawal cukup berkebaya saudara. Apa yang terjadi kembali ke penunjukan, hampir saja menambah perbendaharaan gol untuk tim Gunung Kerinci ini. Tidak mau mengambil risiko, dia halau saja keluar lapangan oleh Depero dari tim Putra Beringin ini saudara. Perebutan di sektor kiri pertahanan di Putra Beringin ini, tapi Hakim Karis dalam mengangkat bendera menandakan suatu offset saja. Kita amati lagi-lagi, tidak tentu arah, kita lihat lemparan ke dalam dilakukan, kembali bermain di sektor sendiri, memberikan passing ataupun operan ke belakang tadi, tapi salah memberikan umpan, maka terjadi tendangan sudut, tendangan pojok di sektor kiri pertahanan dari Putra Beringin ini akan dilakukan tendangan penjuru saudara. Kita amati, menerapkan man to man marking dari tim. Terjadi tendangan suatu keras yang dilakukan oleh nomor punggung 19 yaitu Warai Pai, pemain gelandang serang dari Gunung Kerinci ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kembali dapat diambil alih oleh WMB kiri dari tim Putra Beringin. Perebutan bola ada di sana, kita lihat nomor punggung 7 yaitu Sarial. Umpan silang melalui nomor punggung 12 yaitu John, merubah arah bola. Nomor punggung 6 sprint dilakukan sektor tengah, kita lihat coba disapu bersih. Tekanan yang dilakukan oleh tim Putra Beringin saudara, tapi dapat terbaca serangan yang dilakukan oleh gelandang bertahan dari tim Putra Beringin tadi. Dipatahkan saja serangan oleh gelandang bertahan dari Gunung Kerinci. Free kick terjadi, pelanggaran terjadi, tendangan bebas akan dilakukan oleh kesebelasan dari Putra Beringin. Masih konsentrasi membuat pakai betis pagar hidup, satu orang saja. Sayang, tidak. Ada dong, Pak. Kembali kita tayang mata langsung saudara di babak kedua ini, di mana skor masih belum berubah 1-1, masih imbang peta keketuaan kedua kesebelasan baik dari Gunung Kerinci maupun dari Putra Beringin Indrapura ini. Begitu silih berganti serangan balik yang cukup cepat ini dilakukan oleh kedua kesebelasan sepanjang babak kedua ini. Tendangan bebas akan dilakukan Gunung Kerinci ke sektor tengah, langsung sepuluh depan mengarah ke area penalti lawan saudara. Pertandingan sepanjang babak kedua ini sudah berganti serangan balik demi serangan balik yang dilakukan, terutama sekali sangat ada kuasa serangan di babak kedua ini oleh tim dari All Star Gunung Kerinci saudara, mengandalkan kerjasama tim yang cukup apik. Kita amati, merepotkan pertahanan dari lini belakang Putra Beringin. Coba menyusun serangan, passing ke belakang, mengamankan bola kepada nomor punggung 6. Baik sekali. Opos yang dilakukan oleh tim Afrika, ada Andi. Lagi-lagi serangan balik dilakukan, ditempel ketat oleh Van.
nomor punggung 16. Yang Rianto tadi. Lagi-lagi kita amati sundulan. Serangan balik kita amati. Cukup berbahaya, kita lihat umpan silang melalui sayap kanan dari tim oleh liberonya. Ada nomor punggung 6 berposisi sebagai wing back kanan, dapat dihadang. Ada di sana dan langsung saja Pan memberikan umpan yaitu kepada nomor punggung 19 yaitu Karai Pai. Tendangan akan dilakukan. Baik sekali tendangan yang dilakukan, memberikan sebelah bola akan dilakukan. Kepada siapa bola akan diberikan secara masih melihat rekam kita amati. Sayang jauh keluar dari sasaran tendangan yang dilakukan. Ya, kita amati begitu ketatnya permainan sepanjang babak kedua ini. Tendangan jauh ke depan dapat dihadang oleh nomor punggung 6. Umpan dorong ke belakang, passing yang dilakukan. Kita amati yaitu melalui John. Serangan sektor kanan, kita lihat yang dikawal oleh Sarif. Mike John, umpan silang John dari Gunung Berkinsi dapat diambil oleh Karai Pai. Perebutan bola, kita lihat bola terlebih dulu dikuasai. Siga-siga. Keterangan akan dilakukan, kita lihat untuk tim dari perebutan bola sektor tengah. Lagi-lagi serangan melalui Gunung Kerinci sektor sayap kanan. Sundulan antisipasi yang dilakukan oleh gelandang bertahan. Langsung saja di sektor tengah menyusun serangan tim Gunung Kerinci. Lagi-lagi Gunung Kerinci melalui Juan nomor punggung 16 dapat dicuri saja oleh pemain tengah dari terobosan akan dilakukan oleh gelandang bertahan. Dapat dikuasai oleh Karai Pai. Umpan silang, sayang terlalu lemah, tapi masih untung dapat dikuasai oleh wing back kiri dari tim Putra Beringin saudara. Lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh nomor punggung 16 memberikan umpan silang kepada Karai Pai nomor punggung 19. Lagi-lagi Sabtu Geratupugo yang samba yang diperagakan oleh sayap kanan dari Gunung Kerinci ini. Terlalu lama bola di kakinya. Suplai bola Karai Pai, tapi sayang masih bermain, masih mengempur, saling menekan. Kita lihat ketua kesebelasan. Tendangan sudah dilakukan. Lagi-lagi kop bola dengan dada cukup baik yang dilakukan oleh Van nomor punggung 16. Serangan balik melalui Putra Beringin saudara Indra Perwira ini. Perebutan bola dengan bebas sektor tengah oleh Gunung Kerinci sudah dilakukan, tapi sayang terlalu lebar. Tolong garis penonton kami agak mundur dari garis lem lapangan pinggir. Sekali lagi pada penonton kami dengan kesadaran sendiri untuk mundur, duduk sedikit ke belakang. Ya, penonton kami dengan hormat
Ya, panitia kami juga akan menggeser para penonton kita yang dekat garis lapangan. Ya, terima kasih. Kembali kita tayangan mata di babak kedua ini, di mana skor masih imbang 1-1. Tekanan dilakukan Gunung Kerinci keluar dari sarangnya penjaga gawang yaitu Tudi dari tim Putra Beringin. Akan dilakukan tenangan lambung oleh Diri kiper Putra Beringin. Tangan lambung melalui kaki kiri cukup jauh ke depan perebutan bola, dihadang saja dari pun diantisipasi. Kita lihat menuju John. Serangan balik akan dilakukan di satu tengah melalui Karipai. Lagi-lagi dapat diantisipasi. Sekarang tekanan dilakukan oleh ke tim tidak tentu arah. Kita lihat yaitu Star Gunung Kerinci. Serangan balik mulai nomor 16. Kita lihat yaitu Yupi perebutan bola karena melanggar Yupi nomor 16 salah seorang pemain ujung tombak untuk tim Indrapura ini. Pendek saja ada nomor 12 yaitu Atta, lagi-lagi melanggar saja di sektor tengah. Tenangan akan dilakukan, tenangan servis melalui Dodi Puyo. Langsung Dodi Puyo cukup baik mengarah ke contoh pertahanan dari Gunung Kerinci ini. Satu bersih saja oleh nomor punggung 6. Sayang lawan tendangan langsung saja ke gawang, tapi sayang dekat saja oleh pemain belakang dari cukup baik pergerakan oleh Karipai. Perebutan bola lagi-lagi sayang bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi di sektor pertahanan dari Indrapura. Baik dipetik dengan cantiknya oleh Didi, penjaga gawang dari tim Putra Beringin Indrapura ini. Tendangan lambung melalui kaki kiri Didi, dekat saja oleh John. Kena nomor akan dilakukan nomor punggung 6 sudah dilakukan sesuai yaitu di sektor kanan. Begitu terbetul terjadi melakukan serangan balik demi serangan balik, tekanan demi tekanan yang dilakukan. Serangan dilakukan oleh gelandang serang dari Indrapura ini. Pancung soal melebar saja sayap kanan kiri masuk kami, diantisipasi oleh gelandang bertahan dari Gunung Kerinci ini, tapi tidak ada dekatnya yang berposisi sebagai sayap kanan dari Gunung Kerinci ini, terlalu jauh ke belakang. Sayap kiri dari Putra Beringin setelah bola dicampur pertahanan lawan dikop saja oleh gelandang bertahan. Ada Baga di sana nomor 13 memberikan umpan silang saja melalui selulung kepala. Lagi-lagi nomor 12 ini yaitu Atta. Sayang secara umpan kurang akurat ini dilakukan. Bisa bersih saja. Free sederhana sudah dilakukan. Baik, terlalu tergesa-gesa. Kita lihat yaitu Karipai nomor 19. Lagi-lagi serangan balik dilakukan. Sayang salah umpan, terlepas dari kawalan nomor punggung. Cantik sekali dilindir bola melalui tendangan bawah tadi, dapat dikuasai oleh Irfan penjaga gawang dari Kerinci. Iya baik saudara, kami mohon penonton tidak boleh masuk ke garis lapangan. Kita tetap menonton di tempat kita masing-masing karena akan diadakan penonton-penonton dengan adu penalti. Ya, penonton dilakukan dengan cara adu penalti karena bermain imbang 1-1. Kami sekali lagi penitia kami untuk bisa mengamankan penonton kita yang masuk ke lapangan tidak dibenarkan, tidak boleh masuk ke dalam lapangan, tetap
pemain dan pengajar saja yang masuk ke lapangan dengan 11 pemain. Ya, kami mohon kepada penonton kami tetap kita menonton adu penalti di tempat duduk masing-masing. Ya, kami mohon dan kami panggil kepada abang itu. Ya, langsung aja Pak ya. Yang muncul silakan pilih mau nendang atau nahan. Siap. Di dalam lapangan cukup pemain dengan ofisial. Kita sebagai penonton tetap di luar garis lapangan. Yang tidak berkepentingan hari Rabu semifinal antara Persebaya Balai Selasa dengan All Star Taruhan. Sekian sekedar informasi. Kepada pemain All Star Gunung Kerinci yang 11 orang terakhir, semoga berada di tengah-tengah lapangan. Sebelum ditendang, bola itu ditendang. Sebelum fluid. Sebelum fluid atau sebelum ditendang, penjaga gawang itu dilarang lempar kiri cedera. Tapi setelah fluid boleh loh. Nah, itu. Pokoknya tetap berdiri di garis. Tidak boleh di belakang garis, tidak boleh di depan garis. Oke, siapa ya? Kerinci nahan. Penendang pertama dari Putra Beringin, nomor punggung 8 Aldo. Tolong di luar, mohon di luar penonton. Penyandang pertama dari Gunung Kerinci, Andi, nomor punggung 2. Andi, nomor punggung 2. Gol 0-1. Penendang kedua dari Putra Beringin Pius, nomor punggung 10. Penendang kedua dari Putra Beringin Pius, nomor punggung 10. Berhasil. Penendang kedua dari Gunung Kerinci, nomor punggung 16, Fan. 16, Fan. Berhasil. Penyandang ketiga dari Putra Beringin, Baring, nomor punggung 18. Skor 1-2. Wasit gagal. Penendang ketiga dari Gunung Kerinci, Agus Salim, nomor punggung 17.
penendang keempat dari Putra Beringin, Puyol nomor punggung 13. Berhasil penendang keempat dari Gunung Kerinci, John C nomor punggung 10. Penendang kelima atau terakhir dari Putra Beringin, Rogi nomor punggung 6. Penendang kelima atau penendang terakhir dari Putra Beringin nomor punggung 6, Rogi. Skor sementara 3-2-3. Berhasil penendang terakhir dari Gunung Kerinci, Karapai nomor punggung 19. Dimenangkan oleh Gunung Kerinci dengan skor adu penalti 4-3 dengan PPM 5-4 dimenangkan oleh kesebelasan Gunung Kerinci. Kalau lagi kami informasikan kepada seluruh penonton untuk besok hari Senin dan hari Selasa kita istirahat, dilanjutkan pertandingan pada hari Rabu antara kesebelasan Persebaya Balai Selasa Legend berhadapan dengan kesebelasan Tarusan All Star Legend di babak 4 besar. Terima kasih, sampai ketemu di hari Rabu. Sepertinya pertandingan yang sangat spesial sekali ya, sampai jam 7 malam ya. Betul Bang Andi, ini pertandingan yang begitu spesial untuk
Sore hari ini kita liput bahaya Bang Andi ya. Tapi kayaknya Bang Kasano prediksinya tepat banget kayaknya. Insyaallah Bang. Permainan imbang, kalau nggak 1-1 penalti. Akhirnya kesampaian juga kayaknya prediksi Bang Kasano. Ternyata Bang Kasano ini prediksinya 99%, kayaknya benar nih kayaknya. Bang Andi, saya ini kan selalu live mengamati kaki kiri, kaki kanan semua pemain itu. Setiap tim ya? Setiap tim ya. Hari ini saya memang agak mengeluhkan dari sebenarnya sih dari Gunung Kerinci. Iya. Tapi kalau di skuad pertandingan itu berbeda. Memang Putra Beringin yang menguasai. Tapi kalau untuk adu penalti ya mungkin itu mental juara ya yang di. Tapi pada intinya pertandingan pada saat ini perdananya kita nyampe pulang jam 7 malam ya. Betul Bang Andi. Lewat Cukup maghrib. seru. Ya, spesial sekali, sangat istimewa sekali. Oke rekan-rekanku, jangan lupa saksikan nanti besok saya Rizal Kasano live di Arajib Sidejem bersama Andi APB Channel. Jangan lupa subscribe. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.